Pertandingan antara Inter Milan dan Fiorentina kemarin meninggalkan sejumlah kontroversi terkait keputusan wasit. Seperti yang disoroti oleh media olahraga Tuttosport, gol pertama Nerazzurri berawal dari situasi tendangan sudut yang seharusnya tidak terjadi. Selain itu, penalti yang diberikan kepada Fiorentina dinilai sebagai kompensasi atas keputusan sebelumnya yang merugikan mereka. Meskipun diwarnai oleh kesalahan wasit, Inter berhasil keluar sebagai pemenang berkat gol yang dicetak oleh Marko Arnautovic pada periode antara menit ke-46 hingga ke-60. Kemenangan tersebut membawa Inter Milan hanya terpaut 1 poin dari puncak klasemen. Keberhasilan tersebut seharusnya bisa lebih besar jika Inter mampu memanfaatkan peluang yang tercipta di babak pertama. Salah satunya adalah tendangan salto spektakuler dari Nicolo Barella yang melebar, serta sundulan Lautaro Martinez yang hanya membentur mistar gawang. Fiorentina mencoba memberikan perlawanan di babak kedua dengan strategi baru yang diterapkan oleh pelatih mereka, Palladino. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena mereka tidak mampu menciptakan ancaman berarti bagi kiper Inter, Yann Sommer. Meski meraih kemenangan, Inter tampak bermain dengan rasa gugup, mencerminkan tekanan besar yang mereka hadapi di bulan yang dianggap krusial dalam menentukan perjalanan musim ini. Pertandingan ini menunjukkan bahwa meskipun mampu mengamankan 3 poin, Nerazzurri masih perlu meningkatkan konsistensi dan fokus mereka untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Inter berhasil mengalahkan Fiorentina, namun kini mereka sudah mulai memikirkan laga selanjutnya melawan Juventus. Kondisi beberapa pemain Nerazzurri, termasuk Marcus Thuram dan Federico Di Marco, menjadi perhatian khusus menjelang pertandingan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Gazzetta, Marcus Thuram hanya bermain kurang dari setengah jam akibat memar pada pergelangan kaki kirinya. Cedera tersebut memaksanya meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Marko Arnautovic. Kondisi Thuram sebenarnya sudah tidak optimal sebelum pertandingan setelah mengalami cedera pada hari Kamis di Franci, yang membuatnya tidak bisa berlatih dengan baik. Thuram perlu dievaluasi, Arnautovic juga, ujar Simone Inzaghi seusai pertandingan. Sementara itu, Federico Di Marco bahkan tidak masuk dalam daftar bangku cadangan. Di Marco sudah mengalami demam di Florence dan flu yang dideritanya belum kunjung sembuh, sehingga ia absen dalam laga ulang di San Siro. Di sisi lain, Denzel Dumfries dipastikan akan kembali memperkuat Inter setelah selesai menjalani skorsing. Kondisi ini membuat persiapan Inter menghadapi Juventus menjadi lebih kompleks. Simone Inzaghi dan tim medis harus bekerja keras untuk memastikan para pemain kunci bisa tampil dalam kondisi prima pada laga penting tersebut. Kemarin menjadi hari bersejarah bagi Petar Sucic yang menjalani hari pertamanya sebagai pemain Inter Milan. Pemain muda asal Kroasia ini mengunjungi fasilitas klub, menandatangani kontrak resmi, dan menyaksikan pertandingan langsung di San Siro. Seperti yang dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, Sucic akan resmi bergabung pada jendela transfer khusus antara 1 hingga 10 Juni untuk turut serta dalam ajang Piala Dunia antar klub. Rincian kesepakatan antara Inter dan Dinamo Zagreb telah terungkap. Transfer pemain ini bernilai 14 juta euro ditambah 2,5 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, Dinamo Zagreb juga berhak atas 10% dari keuntungan penjualan kembali di masa depan, namun hanya dari keuntungan modal. Sucic telah menandatangani kontrak dengan Inter hingga tahun 2030. Menurut laporan Corriere dello Sport, Sucic diproyeksikan sebagai pengganti Davide Fratesi yang kemungkinan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Inter dikabarkan menetapkan harga transfer Fratesi di angka 45 juta euro. Kehadiran Sucic di Inter diharapkan dapat membawa kontribusi positif bagi tim asuhan Simone Inzaghi dalam menghadapi kompetisi mendatang, termasuk Piala Dunia antar klub. Dengan kontrak jangka panjang yang telah disepakati, Sucic menjadi investasi penting bagi masa depan Nerazzurri. Marko Arnautovic akhirnya mencetak gol penting bagi Inter di Serie A musim ini. Setelah sebelumnya hanya mencetak gol di kompetisi piala, pemain asal Austria itu tampil menentukan saat Nerazzurri menghadapi Fiorentina. Ia masuk menggantikan Marcus Thuram yang mengalami cedera pada babak pertama. Dalam laporan Gazzetta dello Sport, Arnautovic mendapat pujian atas kontribusinya yang datang di momen krusial. Golnya, yang paling penting dari 6 gol yang pernah ia cetak di Serie A dalam kehidupan keduanya bersama Inter, mungkin tidak menghapus 18 bulan kelabu ini, tetapi berhasil menghilangkan bayangan warna ungu, tulis media tersebut. Gol tersebut menjadi simbol balas dendam yang tak terduga, datang dari pemain yang dianggap paling tidak diharapkan menjadi pembeda.
Media Italia juga menyoroti loyalitas Arnautovic meski masa depannya di Inter telah ditentukan. Keinginannya untuk tetap dekat dengan Nerazzurri patut dihargai, meskipun kontraknya tidak akan diperpanjang setelah 30 Juni mendatang. Klub telah merencanakan peremajaan lini serang, tetapi semua pemain tetap akan dibutuhkan untuk mengejar 4 target berat musim ini, termasuk Piala Dunia antar klub, lanjut laporan itu. Kemenangan ini sekaligus menjadi momen penting bagi Arnautovic yang berjuang membuktikan dirinya tetap memiliki nilai di skuad Inter, meskipun hanya tersisa 4 bulan lagi dalam kebersamaannya dengan Inter. Mantan wasit dan analis sepak bola, Graziano Cesari, menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan VAR dalam wawancaranya dengan Tuttosport hari ini. Ia menyoroti perbedaan interpretasi antara VAR dan wasit yang dianggapnya seringkali menimbulkan kebingungan. Saya melihat begitu banyak perbedaan antara VAR dan wasit, situasi yang sensasional, yang terkadang membuat Anda setuju dengan orang-orang seperti teman saya, Gasperini, yang menimbulkan keraguan tentang siapa yang mengendalikan pertandingan, ujar Cesari. Menurut Cesari, isu utama bukan lagi soal setuju atau tidak dengan penggunaan VAR karena teknologi ini telah menjadi bagian permanen dari sepak bola. Namun, ia menyoroti bahwa interpretasi yang diberikan dalam penggunaan VAR seringkali terlalu beragam sehingga sulit dipahami, baik oleh para penggemar maupun orang dalam dunia sepak bola. Interpretasi yang diberikan bukan lagi yang asli. Frasa kesalahan yang jelas telah dilupakan. Dengan cara ini, VAR hanya menjadi tayangan ulang gerakan lambat, tambah Cesari. Sebagai mantan wasit dan kini analis tayangan ulang gerakan lambat untuk televisi, ia menilai bahwa VAR seharusnya lebih konsisten dalam memberikan keputusan. Komentar Cesari ini mencerminkan kekhawatiran yang semakin berkembang di kalangan pecinta sepak bola tentang transparansi dan konsistensi dalam penggunaan teknologi VAR. Kritik ini menjadi masukan penting bagi otoritas sepak bola dalam upaya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di lapangan. BP Bergomi, analis sepak bola di Sky Sport, memberikan pandangannya mengenai performa Inter Milan dalam pertandingan terbaru mereka. Menurut Bergomi, meskipun Nerazzurri sempat mengalami 4 kekalahan musim ini, tim selalu menunjukkan reaksi positif dengan kemenangan setelah kekalahan. Inter bermain bagus. Sikap Simone Inzaghi sudah tepat. Tim mendekati pertandingan dengan energi yang tepat dan pantas meraih kemenangan, terlepas dari insiden keputusan wasit, ujar Bergomi. Salah satu topik yang disorot Bergomi adalah penalti yang diberikan kepada Matteo Darmian. Ia mempertanyakan keputusan wasit terkait insiden tersebut. Bagaimana mungkin Anda melompat tanpa menggunakan tangan sebagai penyeimbang? Darmian bahkan memejamkan mata, sementara Kim membuatnya kehilangan keseimbangan. Bola juga akan keluar. Sebagai mantan pemain sepak bola, menurut saya, dalam 90% situasi seperti ini penalti tidak seharusnya diberikan, tegasnya. Bergomi juga menyoroti dampak teknologi VAR yang dianggap telah memperumit permainan. Gasperini benar, VAR justru memperburuk situasi. Para pemain bertahan kehilangan koordinasi saat bertahan. Mereka terpaksa meletakkan tangan di belakang tubuh, yang malah menyebabkan gol bunuh diri, pungkasnya. Inter dan AC Milan bersiap untuk mempresentasikan proyek pembangunan Stadion baru San Siro kepada pemerintah kota Milan. Menggunakan tim yang terdiri dari 50 hingga 60 orang, termasuk konsultan, insinyur, desainer, dan manajer klub, kedua klub menggandeng dana investasi Oaktree dan Redbird dalam persiapan dokumen yang akan diserahkan ke Palazzo Marino dalam beberapa minggu ke depan. Dilansir dari Corriere della Sera, stadion baru ini direncanakan memiliki kapasitas sekitar 71.500 tempat duduk, dengan 13.000 kursi khusus untuk layanan keramah tamahan. Lokasi pembangunan akan berada di area parkir Meazza saat ini, dengan desain stadion yang tegak lurus terhadap bangunan lama. Akses ke stadion nantinya akan melalui sebuah podium, yaitu struktur tertutup yang menggantikan gerbang dan pintu putar tradisional. Studio arsitektur Populous kemungkinan besar akan kembali menjadi pemimpin dalam desain proyek ini. Pembangunan stadion diharapkan dimulai pada awal 2027 dan selesai dalam waktu 3 tahun. Sebagian dari stadion lama, Scala del Calcio, akan dibongkar dan dijadikan museum peringatan, sementara kurva sud dan tribun di sebelahnya akan dipertahankan untuk membentuk amfiteater yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Selain stadion, proyek ini juga mencakup pembangunan kantor perusahaan, hotel, ruang komersial, dan taman hijau seluas 55.000 meter persegi. Semua fasilitas parkir akan ditempatkan di bawah tanah.
Total investasi proyek ini diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 miliar euro, dengan pendanaan sebagian berasal dari dana milik sendiri serta pinjaman dari bank-bank Amerika, seperti JP Morgan dan Bank of America, serta lembaga perbankan Italia Banco BPM. Meski demikian, AC Milan masih mempertimbangkan rencana alternatif untuk membangun stadion sendiri di San Donato, jika proses birokrasi di Milan terlalu memakan waktu. Namun, dalam pertemuan terakhir, wilayah Lombardi menyarankan agar Rossoneri tetap berbagi stadion dengan Inter. Arrigo Sacchi yakin perebutan Scudetto musim ini akan melibatkan Napoli, Inter, dan bahkan Atalanta. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, Sacchi memuji kedewasaan Inter yang mampu bangkit dari kekalahan melawan Fiorentina. Ia menyoroti peran Simone Inzaghi yang sukses membawa perkembangan taktik tim dan kekuatan individualitas pemain seperti Lautaro Martinez yang dianggapnya sebagai representasi permainan Inter saat ini. Menurut Sacchi, Napoli memiliki keuntungan tanpa kompetisi Eropa, sementara Inter yang terlibat di Liga Champions harus bijak dalam melakukan rotasi pemain. Meski belum mencapai puncak performa, Inter dinilai berada di jalur yang tepat dalam persaingan panjang menuju gelar juara yang kemungkinan akan ditentukan pada bulan Maret.